Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi kembali lagi nih ya bersama saya Ailsa Ayunda Liviati, NIM 037 dari Prodi Pendidikan Notarias UNESA tahun 2020. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai mata kuliah pendidikan konsumen. Nah, seperti biasanya saya akan mereview terlebih dahulu pembahasan di minggu kemarin. Nah, di minggu kemarin itu saya pernah membahas mengenai materi sifat-sifat yang dimiliki oleh konsumen, yang diantaranya itu ada yang konsumen cerewet, pendiam, ada yang suka menawar, ada yang suka menerbitkan, dan juga ada konsumen yang hemat, dan juga banyak lagi sifat-sifat lain. Teman-teman bisa lihat videonya full pembahasannya di video yang ada di YouTube saya, gitu ya. Jadi di sifat-sifat tersebut juga dibedakan atas sifat-sifat yang dimiliki oleh konsumen pria dan juga konsumen yang dimiliki oleh konsumen wanita. Karena konsumen pria dan konsumen wanita ini memiliki perilaku konsumen yang berbeda, begitu ya. Jadi ada perbedaannya seperti itu, sifat-sifatnya, perilakunya seperti apa, itu. Nah, lalu di hari ini, pertemuan minggu ini, maksud saya akan membahas materi mengenai hak-hak konsumen. Nah, sebelumnya konsumen itu hak konsumen itu apa sih? Nah, begitu kan ya. Jadi hak yang pertama ini menurut KBBI adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Nah, hak ini juga bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Begitu ya. Jadi gampangnya nih, hak itu apa yang seharusnya kita dapat gitu ya. Seperti kita nih sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, sebagai warga negaraan. Jadi kita ini memiliki hak sebagai makhluk hidup, sebagai warga kenegaraan seperti itu Kak. Kita ini juga memiliki hak begitu ya. Nah, begitu juga tentang di konsumen, kita itu juga memiliki hak sebagai konsumen. Nah, hak konsumen ini apa sih? Hak konsumen ini bisa diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki atas sesuatu setelah melakukan proses pembelian. Nah, bentuknya itu bisa barang ataupun jasa. Jadi, kalau kita dalam proses jual beli nih, pembelian gitu ya, kita menginginkan barang ini. Nah, hak yang kita dapat berarti apa yang kita beli kan? Misalkan nih kita ingin membeli produk kecantikan. Nah, setelah membayar pasti hak kita mendapatkan produk kecantikannya itu seperti itu. Hak konsumen sendiri di UUD itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada bab 3 bagian pertama pasal 4. Nah, haknya itu apa saja sih? Nah, yang pertama ini hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jadi, kita sebagai konsumen itu pastinya memiliki hak merasa nyaman, merasa aman, juga keselamatannya terjaga begitu loh. Kan kita yang nggak mau sebagai konsumen misalkan mengkonsumsi barang ini kan terbayang-bayang ini barangnya halal nggak ya misalkan. Misalkan nih kalau dalam kecantikan ya misalkan membeli eyeshadow palette terus brandnya masih belum ketemu nih kan kita pastinya masih was-was gitu ya. Ini udah dapat udah ada nomor BPOM-nya nggak ya? Terus kalau masih belum ada ini aman nggak ya dipakai? Kan seperti itu kan seharusnya kita ya beli yang sudah ada nomor BPOM-nya, sudah yang terjamin memang itu bisa dipakai untuk kita, aman dipakai seperti itu. Itu merupakan hak kita sebagai konsumen. Nah, lalu yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Seperti itu ya. Misalkan tadi kan sudah jasa nih ya, sudah barang. Nah, sekarang contohnya misalkan di jasa. Jadi, misalkan kita menggunakan jasa facial nih di klinik kecantikan. Jadi, kita itu berhak untuk mendapatkan jasa atau pelayanan jasanya itu sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan tadi. Misalkan kita mau facial untuk jerawat nih. Jadi nanti kita itu berhak
untuk mendapatkan penanganan atau pelayanan yang sesuai dengan apa yang tadi kita minta, ya sesuai untuk jerawat, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ini penting sekali. Jadi kita sebelum membeli barang itu perlu untuk bertanya dulu kondisinya seperti apa. Lalu misalkan untuk jasa nanti, misalkan seperti tadi nih ya, kita ke klinik kecantikan. Jadi ditanya dulu, Mbak, kalau perawatan ini, treatment ini nanti gimana ya? Misalkan efek sampingnya yang saya dapatkan apa ya? Jadi nanti si beautician-nya atau pekerja di kliniknya itu bakal menjelaskan, begini Mbak, begini Mbak. Nah, itu yang diberikan informasinya itu harus benar. Dan kita sebagai konsumen itu berhak atas mendapatkan informasi yang benar tersebut, seperti itu ya. Lalu yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Nah, kita ambil contoh yang jasa aja nih ya, biar gampang nih ya. Jadi, selama treatment nih, kita itu boleh berpendapat, kita berhak untuk berpendapat. Misalkan, Mbak, tadi pijitannya kurang kencang, kurang enak, seperti itu. Bisa berpendapat seperti itu. Jadi nanti si mbak-mbak klinik kecantikannya itu bisa menambah, oh ya Mbak, maaf ya, saya lagi, gitu. Seperti itu, kita punya hak gitu loh, karena gampangannya kalau kata orang sekarang nih, ya kan kita bayar gitu loh. Jadi haknya kita itu yang mendapatkan pelayanan seperti apa yang sudah kita bayar sih. Seperti itu ya. Begitu pula keluhannya. Misalkan keluhannya, Mbak, tadi pelayanannya kok Mbaknya yang tadi treatment saya kok nggak begitu ini ya, nggak begitu bagus ya, kayak gitu. Misalkan keluhan tentang tempat kerjanya bisa juga seperti itu juga boleh. Lalu hak yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ini juga ada apa namanya, apa sih itu namanya, diatur sendiri gitu loh, ada undang-undangnya sendiri mengenai perlindungan konsumen. Jadi yang namanya konsumen itu pasti sudah dijamin untuk mempunyai perlindungan sebagai konsumen, seperti itu. Lalu yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. Jadi kita ini berhak untuk mendapatkan pelayanan. Jadi tidak perlu memandang dianya status sosialnya apa, lalu kaya atau tidaknya ya, seperti itu. Status sosial, lalu cantik atau tidak, lalu pakaiannya bagaimana, seperti itu. Apalagi mengenai ras, suku, seperti itu ya. Itu tidak boleh didiskriminatif. Lalu yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Seperti itu. Kita juga berhak sebagai konsumen mendapatkan kompensasi nih, kompensasi maksud saya ya, jika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, seperti itu. Nah, mengenai hak konsumen tersebut ya, konsumen yang 8 hak konsumen tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan hak-hak konsumen yang bisa didapatkan kita, orang awam, seperti selayaknya konsumen pada dasarnya, seperti itu. Namun, dengan adanya hak konsumen ini, kita tidak boleh semerta-merta berlaku seenaknya begitu loh. Misalkan ya, sudah tahu memiliki hak, ini mempunyai hak konsumen, jadi sok-sok raja lah begitu ya, dianya itu merasa bahwa saya ini harus dilayani, harus gini. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus sewajarnya aja, sewajarnya kita sebagai konsumen, seperti itu.
tidak boleh semena-mena. Lalu yang selanjutnya ada kewajiban. Nah, kewajiban ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab, begitu ya. Jadi tadi sudah kita membahas tentang hak. Jadi sekarang kita membahas tentang kewajiban, karena hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti itu ya. Apa saja sih kewajiban konsumen? Nah, kewajiban konsumen ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen pada bab 3 bagian pertama pasal 5. Nah, yang pertama, kewajiban konsumen itu harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Jadi kita nih ya sebagai konsumen perlu sekali untuk membaca. Kita membeli produk kecantikan aja pasti ada buku petunjuknya gitu. Kita harus membaca nih bagaimana nantinya kita memakainya itu bagaimana, misalkan kandungannya di situ ada apa saja, lalu eh, penggunaannya ini, misalkan produk kecantikan ini bisanya digunakan untuk kulit yang bagaimana, misalkan cocok tidak untuk digunakan untuk kulit jenis ini, seperti itu. Karena hal itu juga bermanfaat demi keamanan dan keselamatan kita sendiri sebagai konsumen, begitu ya. Lalu yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh semena-mena, tidak boleh seenaknya mentang-mentang sudah punya hak konsumen, jadi semena-mena merasa wah sendiri harus dilayani begitu. Tidak seperti itu. Jadi kitanya baik, lalu nanti pelayannya juga pasti baik seperti itu. Karena kita sebagai konsumen dan juga orang yang sebagai pekerjanya ini itu harus sama-sama berperilaku baik seperti itu ya. Lalu yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Seperti itu ya. Jadi harus sekali membayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati tadi. Misalkan udah di price tag-nya 85.000, ya bayarnya 85.000 begitu. Nggak boleh nawar. Apalagi membeli kosmetik kecantikan begitu ya. Masa iya sih mau nawar kayak gitu kan ya? Ya Kak, saya nggak tahu lagi kalau misalkan ada ibu-ibu masih mau menawar ya. Tapi seharusnya ya tidak lah, jangan seperti itu. Lalu nih yang keempat, ada kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Misalkan kita mendapatkan masalah, lalu sampai harus ada dibawa ke meja hijau nih. Jadi kita ini perlu dan wajib sekali untuk mengikuti semua serangkaian uh, prosesnya itu, penyelesaian hukumnya itu secara benar, secara patut seperti itu. Nah, begitu ya teman-teman ya mengenai pembahasan hari ini tentang hak dan kewajiban kita sebagai konsumen. Nah, saya pribadi sendiri berharap bahwa teman-teman ini bisa uh, mengaplikasikannya gitu ya mengenai hak dan kewajiban konsumen ini sendiri seperti itu. Nah, sekian dulu pembahasan saya pada minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengar, yang melihat. Saya mohon maaf bila apa yang saya ucapkan tadi atau pembahasan saya tadi masih ada yang kurang berkenan ya. Untuk teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.